Ada sebuah rekening di bank yang menjadi kebanggaan Anda. Setiap bulan, Anda sisihkan sebagian penghasilan dengan susah payah untuk memasukkannya ke sana. Angkanya perlahan-lahan bertambah. Anda menyebutnya tabungan. Anda percaya itu adalah jaring pengaman, benteng pertahanan, dan bukti dari kerja keras Anda. Sekarang, bagaimana jika saya katakan, rekening tabungan yang Anda banggakan itu bisa jadi adalah penyebab utama mengapa rezeki Anda terasa seret dan tersendat? Bagaimana jika saya katakan, tindakan menabung yang Anda anggap mulia itu, jika dilakukan dengan kesadaran yang salah, sebenarnya adalah praktik ilmu hitam finansial yang justru mengundang petaka dan musibah? Anda pasti pernah mengalaminya. Anda sudah berhemat mati-matian, menjaga uang dengan penuh kehati-hatian, tahu-tahu tabungan itu bobol seketika. Ada saja kebutuhan darurat, musibah, atau pengeluaran tak terduga yang datang entah dari mana, seolah alam semesta berkonspirasi untuk menguras habis semua yang Anda kumpulkan. Pernah? Jika pernah, itu bukanlah kebetulan. Itu bukan nasib sial. Itu adalah respons alam semesta terhadap sebuah getaran berbahaya yang tanpa sadar Anda pancarkan. Getaran yang sama persis dengan getaran yang membuat Qarun dan seluruh hartanya ditenggelamkan hidup-hidup ke perut bumi. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran pikiran, hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar di balik aktivitas menabung. Kita akan belajar membedakan antara menabung yang membuka pintu rezeki dan menabung yang justru menutupnya rapat-rapat berdasarkan sebuah hadis kuno dan prinsip-prinsip energi universal. Siapkan diri Anda, karena pemahaman ini bisa jadi akan menyelamatkan masa depan finansial Anda. 14 abad yang lalu, Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat dalam kepada seorang wanita mulia bernama Asma binti Abu Bakar. Beliau bersabda, "Janganlah kamu menahan rezekimu, nanti rezekimu akan ditahan oleh Allah." Ini bukan sekedar nasihat moral. Ini adalah bocoran manual book cara kerja alam semesta. Ini adalah hukum fisika getaran yang fundamental. Apa yang kamu tahan akan tertahan untukmu. Sekarang mari kita lihat kata menabung. Secara definisi, menabung adalah konsep menyimpan harta agar harta itu tertahan dulu, tidak mengalir kemana-mana. Dari definisinya saja, kata ini sudah sangat dekat dan sensitif dengan tindakan menahan harta. Inilah letak jebakannya. Uang, secara karakter fitrah energinya, enggan untuk diam. Ia enggan disimpan terlalu lama. Energi uang itu cair. Ia ingin terus bergerak, mengalir, berpindah tangan, dibelanjakan, diinvestasikan, disedekahkan. Ia ingin menjadi alat untuk menciptakan nilai dan pengalaman. Ketika Anda menabung dengan niat dan kesadaran yang salah, Anda sedang menabrak fitrah energi uang ini. Anda sedang memenjarakan energi yang seharusnya bebas mengalir. Dan disinilah vibrasi Qarun mulai aktif dalam diri Anda. Siapakah Qarun? Dia adalah simbol dari orang yang energinya terfokus pada menahan dan mengumpulkan harta. Dia terobsesi melihat jumlahnya bertambah. Hartanya tidak dia alirkan, melainkan dia timbun dan dia simpan sebagai simbol kekuatan dan kebanggaan dirinya. Ia memenjarakan energi kekayaan. Apa yang terjadi pada energi yang dipenjarakan terlalu lama? Ia akan menjadi busuk, beracun, dan menciptakan tekanan yang luar biasa besar. Dan pada akhirnya, tekanan itu akan meledak. Dalam kisah Qarun, ledakan itu berupa ditenggelamkannya dia bersama seluruh harta yang ia tahan. Sekarang, kembali ke pengalaman Anda. Saat Anda menabung dengan perasaan takut kehilangan, cemas akan masa depan, dan terobsesi melihat angka di rekening bertambah, Anda sedang mempraktikkan vibrasi Qarun dalam skala kecil. Anda sedang menahan dan menimbun. Getaran yang Anda pancarkan ke alam semesta adalah getaran ketakutan dan kelangkaan. Anda berkata kepada alam semesta, "Saya harus menahan ini erat-erat karena saya tidak percaya akan ada lagi yang datang." Alam semesta, yang tugasnya hanya merespons getaran Anda, akan merespons getaran menahan ini dengan dua cara yang sering Anda alami. Pertama, rizki dari Tuhan yang tertahan sama dengan bunyi hadis tadi. Karena Anda menahan aliran keluar, maka aliran masuk pun ikut tertahan. Pintu rezeki Anda menjadi seret, peluang bisnis sulit datang, kenaikan gaji terasa jauh, orderan sepi. Kedua, terciptanya bencana untuk memaksa aliran. Karena energi yang Anda tahan itu menciptakan tekanan, alam semesta akan menciptakan sebuah katup pengaman darurat untuk melepaskan tekanan itu.
Katup itu bisa berupa anak sakit, kendaraan rusak berat, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memaksa tabungan Anda bobol dan habis seketika. Ini bukan hukuman, ini murni hukum fisika energi. Energi yang tertekan harus dilepaskan. Lalu apakah artinya kita tidak boleh menabung? Tentu saja tidak. Menabung itu penting. Yang membedakan antara menabung yang menjadi berkah dan menabung yang menjadi petaka adalah satu hal, niat dan kesadaran di baliknya. Anda harus belajar menabung agar terlepas dari energi mengumpulkan harta ala Qarun. Anda harus meluruskan niat Anda agar getarannya selaras dengan hukum aliran semesta. Ada dua niat sakti yang bisa mengubah tabungan Anda dari penjara rejeki menjadi magnet rejeki. Niat sakti pertama, menabung untuk mengalirkan. Ini adalah cara paling dasar dan paling aman untuk menabung, yaitu memberi tujuan akhir atau destinasi akhir bagi uang yang Anda simpan. Uang yang Anda tabung tanpa tujuan yang jelas adalah seperti air di dalam bendungan yang tidak punya pintu keluar. Ia akan menjadi air tergenang yang busuk dan penuh tekanan. Tetapi uang yang Anda tabung dengan sebuah tujuan yang jelas, misalnya untuk membeli motor, untuk biaya pendidikan anak, untuk liburan keluarga, untuk modal usaha, adalah seperti air di dalam bendakan yang sedang dikumpulkan untuk dialirkan ke turbin pembangkit listrik. Ia punya tujuan, ia punya niat untuk mengalir pada waktunya. Saat Anda meniatkan tabungan Anda untuk sebuah tujuan pengeluaran, meskipun itu untuk jangka panjang, Anda sedang mengirimkan sinyal yang sangat berbeda kepada alam semesta. Sinyal Anda bukan lagi, saya menahan ini karena takut, tetapi saya sedang mengumpulkan energi ini untuk sebuah pelepasan yang lebih besar dan bermanfaat. Anda sedang memprogram sebuah aliran keluar di masa depan. Menurut hukum keseimbangan semesta, setiap aliran keluar yang terprogram pasti akan menarik aliran masuk untuk memenuhinya. Anda menciptakan sebuah ruang kosong atau kebutuhan yang sah, yang kemudian akan diisi oleh alam semesta. Langkah praktisnya, berhenti menamakan rekening Anda tabungan, beri nama yang spesifik sesuai tujuannya. Buka aplikasi perbankan Anda dan ganti nama rekening itu menjadi Dana Motor Impian, Dana Pendidikan Anak Hebat, Dana Umroh Orang Tua. Dengan demikian, setiap kali Anda memasukkan uang ke sana, niat dan getaran Anda secara otomatis terkalibrasi untuk mengalirkan, bukan menahan. Niat sakti kedua, menabung untuk mengokohkan jiwa. Ini adalah tingkat kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, dan jauh lebih kuat. Jika niat pertama adalah tentang fisika aliran, niat kedua adalah tentang pemberdayaan getaran jiwa. Ini artinya, tujuan Anda memiliki tabungan bukanlah angka itu sendiri, melainkan perasaan yang ditimbulkan oleh angka itu. Tabungan Anda adalah sebuah alat, sebuah instrumen untuk melatih jiwa Anda agar terbiasa dengan perasaan kaya dan perasaan berkelimpahan. Orang dengan vibrasi Qarun melihat tabungannya dan merasa takut kehilangan. Orang dengan vibrasi jiwa yang kokoh melihat tabungannya dan merasakan kedamaian, keamanan, kebebasan, dan kekuatan. Saat Anda memiliki tabungan, di hati Anda menjadi terbangun perasaan berpunya. Perasaan miskin dan tidak punya uang menjadi terminimalkan. Dari perasaan kaya inilah, Tuhan dan alam semesta akan merespon sesuai dengan prasangka dan perasaan Anda. Langkah praktisnya, jadwalkan satu waktu setiap minggu. Buka rekening tabungan Anda, jangan hanya melihat angkanya. Pejamkan mata Anda, tarik nafas, dan rasakan sungguh-sungguh sensasi yang uang itu berikan pada tubuh dan jiwa Anda. Rasakan sensasi aman, rasakan sensasi tenang, rasakan kekuatan bahwa Anda punya pilihan, rasakan perasaan berkelimpahan meskipun jumlahnya belum seberapa. Dalam momen itu, Anda sedang menggunakan tabungan Anda bukan sebagai tumpukan harta, tetapi sebagai aset vibrasi. Anda sedang menggunakannya untuk mengokohkan jiwa Anda dalam frekuensi kekayaan. Saat Anda secara rutin melatih diri untuk merasakan kelimpahan dari apa yang sudah Anda miliki, Anda sedang menjadi magnet yang hidup untuk menarik kelimpahan yang lebih besar lagi. Anda sedang melayakkan diri untuk menerima lebih banyak karena Anda sudah mahir dalam mengelola getaran dari apa yang sudah ada. Jadi, inilah puncak kesadarannya. Pergeseran paradigma terbesar dalam mengelola keuangan. Menabung bukanlah tentang mengumpulkan kertas atau angka digital. Menabung adalah tentang mengumpulkan rasa. Anda tidak lagi terobsesi mengumpulkan harta dengan menabung. Anda kini berobsesi menabung untuk mengalirkan harta pada tujuan mulia dan untuk mengokohkan jiwa Anda dalam frekuensi kekayaan. Niat dan kesadarannya telah berubah total.
Orang biasa menabung agar tidak jatuh miskin, fokusnya pada ketakutan. Orang yang sadar menabung agar jiwanya semakin merasa kaya, fokusnya pada pemberdayaan. Yang satu berlari dari kemiskinan, yang satu berjalan menjemput kekayaan. Hasilnya akan sangat berbeda. Maka, periksalah rekening tabungan Anda, periksalah celengan Anda, dan yang terpenting, periksalah niat di dalam hati Anda. Apakah ia sebuah bendungan yang menahan aliran rejeki, ataukah ia sebuah danau yang tenang dan kokoh, yang siap menerima aliran rejeki yang lebih deras? Jangan biarkan tabunganmu menjadi penjara yang membuatmu bernasib seperti Qorun. Jadikanlah ia landasan pacu, tempat rejeki-rejeki yang lebih besar dan lebih berkah akan mendarat dengan mulus dalam hidup Anda. Ganti niatnya, ganti kesadarannya, maka nasib finansial Anda pun akan berganti.